Seperti ini guys untuk kondisi motor saya. Jadi yang bagian depan ini udah hancur total ya. Jadi kemungkinan nggak bisa dibenerin. Ini harus ganti semua sampai dek-deknya, lampu utama. Yang selamat itu spion, setang sama speedonya aja ya. Kalau yang lain itu udah harus ganti semua guys. Cuman alhamdulillah yang belakang masih oke lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Berjumpa lagi dengan Gunawan Motovlog yang akan selalu mengeksplor suasana jalan, tempat-tempat wisata dan juga hal-hal unik yang ada di Taiwan. Pokoknya orang laran yang durung wetenge keluwen. Nah, di kesempatan hari ini vlog kita bukan jalan-jalan ke tempat wisata ya, tapi saya mau bercerita sekaligus memberikan edukasi kepada teman-teman khususnya yang ada di Taiwan dan umumnya untuk teman-teman semua ya. Jadi gini guys, saya vakum nggak up video itu sudah 2 bulan per hari ini ya. Itu karena apa? Dikarenakan tepatnya pada tanggal 19 April 2024 kemarin saya bersama istri itu mengalami kecelakaan guys. Jadi kita berdua mengalami tabrakan pada waktu itu ya. Jadi ceritanya gini, itu masih pagi banget ya waktunya. Jadi kita pergi ke suatu tempat, jamnya masih jam 6 kurang ya itu. Dan perlu diketahui bahwasanya di Taiwan itu untuk perempatan itu kan ada lampu merahnya. Itu aktifnya itu kebanyakan itu di atas jam 6 ya, jam 6 ke atas. Kecuali untuk yang jalur-jalur kota. Jadi untuk yang jalur pinggir itu biasanya sebelum jam 6 itu belum aktif, cuman nyala kedip-kedip gini ya. Jadi untuk yang jalur utama nyala kedip-kedip kuning, untuk jalur yang dari sebelahnya itu nyalanya kedip merah kayak gitu. Nah, kebetulan saya berada di jalur utama, jadi lampunya nyala kedip kuning ya, di perempatan itu tepatnya. Sebenarnya sih sebelum nyampe di perempatan saya udah mengurangi kecepatan ya. Jadi tadinya kenceng, hampir sampai di perempatan itu saya kurangin gas, saya toleh kiri kosong kan. Nah, kesalahan saya di sini guys. Semoga ini menjadi edukasi buat teman-teman semua ya. Jadi ketika di perempatan kita harus pastikan dulu, ini kalau lampu merah belum nyala ya, pastikan dulu dari arah yang kiri kanan kalian itu nggak ada, benar-benar nggak ada kendaraan. Soalnya saya udah mengurangi gas, saya toleh kiri kosong. Nah, kesalahan saya di sini, saya mau toleh kanan itu sambil tancap gas lagi. Dan saya belum nyampe noleh ke kanan itu udah tancap gas, istri saya berteriak awas mobil, saya mau noleh ke kanan, belum sampai ke kanan gitu mobil udah berada di depan mata guys. Jarak udah kurang dari 5 meter. Jadi itu terjadi sangat cepat ya. Dan dalam keadaan seperti itu saya masih sempat berpikir, wah ini nanti kalau saya rem pasti male. Saya pikiran saya di situ. Saya khawatir ntar yang saya bonceng istri saya gimana gitu. Akhirnya saya berusaha untuk menghindar, saya banting kiri, dan karena jarak yang terlalu dekat dan lajunya ya lumayan cepat, akhirnya nggak nutut, terjadilah tabrakan di situ guys. Jadi motor saya nabrak bagian mobil sebelah kiri depan. Jadi pas sopir ya, si samping sopir gini, itu sampai kacanya pintu itu sampai pecah, itu mobilnya sampai ini desok gitu ya. Dan motor saya juga yang depan hancur guys. Nah, dari kejadian itu akhirnya bak udah saya terkapar kayak gini, tapi saya masih sadar. Cuman kesadaran saya itu mungkin ya nggak ada 50% ya guys. Cuman saya masih sadar, masih dengar, masih lihat, dan saya cari istri saya kan. Saya toleh, itu istri saya berada di belakang saya, mukanya ini udah penuh dengan darah, dia pingsan kan. Wah, itu pikiran saya udah nggak karu-karuan guys. Dan di sekeliling kita itu banyak banget orang, soalnya kalau di sini kan jam-jam orang nyari sarapan kan. Nah, itu di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak itu warung-warung sarapan kebetulan. Nah, di sini ada satu perbedaan yang mencolok antara di Taiwan dan di Indonesia. Kalau di Indonesia ketika ada orang bergerombol atau ada orang di pinggir jalan terjadi kecelakaan berat,
dia pasti nolongin kan. Kalau di Taiwan nggak seperti itu guys, jadi nggak ada satupun orang yang nolong. Bukan orang Taiwan nggak mau menolong, cuman memang secara aturan ketika ada kecelakaan di jalan raya itu tidak boleh ditolong kecuali dari pihak polisi dan pihak medis. Yang dikhawatirkan apa? Karena korban kecelakaan itu kita nggak tahu ya, dia mungkin patah tulang sini atau mana, jadi ditakutkan salah dalam menolong guys. Makanya di sini benar-benar dilarang untuk menolong korban kecelakaan kecuali dari pihak itu tadi, polisi dan pihak medis seperti itu. Jadi di situ saya menunggu hampir 10 menit, itu polisi baru datang dan medis itu bersamaan ya datangnya ya. Dan pertama polisi ngasih saya itu alat yang buat niup tes alkohol, dan ya karena saya memang nggak minum alkohol jadi kan negatif kan. Habis itu dari pihak medis itu udah ini pegang-pegang semua bagian tubuh mana yang sakit. Nah kebetulan pas dipegang ini kaki kanan saya ini, saya teriak guys, soalnya sakit banget. Dan apa yang dibilang sama dari pihak medis, dia bilang wah Tuan Tialo, wah itu udah ini guys, pikiranku udah nggak bisa diungkapkan lah. Karena apa? Tuan Tialo itu patah, jadi waduh kakiku patah, aku udah mikir seperti itu. Nah ini flashback ya, sebelum tadi polisi datang itu aku sempat berusaha untuk mengambil HP yang tak taruh di saku sebelah kanan gini ya. Soalnya apa? Saya berpikir ntar kalau HP ku hancur, aku gimana untuk menghubungi teman-teman? Gimana untuk ngabarin dari pihak pabrik juga bagaimana nanti? Soalnya itu hari kerja, cuman masih pagi jadi belum jam kerja ya. Terus alhamdulillah HP tak ambil itu masih utuh, ya udah tak taruh lagi soalnya aku mau menghubungi juga udah nggak kuat guys, nggak ada tenaga itu. Nah singkat cerita, setelah dari tim medis itu tadi itu istriku udah dibawa duluan ke rumah sakit ya, soalnya istriku memang udah nggak sadar. Aku dinaikin ambulan, dibawa ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit baru polisi nyuruh saya untuk menghubungi majikan, dan saya menghubungi agensi karena agensi yang lebih mudah dihubungin ya kalau di sini ya. Agensi datang, itu udah habis rongsen, dan betapa kagetnya ketika melihat hasil, belum melihat cuma mendengar aja ya hasil rongsennya itu, ternyata saya patah tulang di paha tengah-tengah sini, sama yang sebelah sini retak. Nah terus istri saya itu patah tulang iga, itu patah 3, yang 2 retak, plus tulang belikat ini guys, apa intong-intong ya bahasanya, di sini juga retak. Wah itu semakin tidak karu-karuan ya pikiran saya. Udah posisi di sini, kita berdua kecelakaan sampai kayak gini. Akhirnya udah, aku divonis harus operasi. Kita tanda tangan ini persetujuan, langsung antri sebentar masuk ruang operasi. Di sana dokter udah ngomong kalau ini nanti karena parah itu pakai pennya yang panjang, dan dokter menyebutkan nominal ya, karena sebenarnya di sini kita kan ada Jenpauka. Jenpauka itu kalau di Indonesia kayak apa, BPJS ya guys, yang bayar tiap bulan itu loh. Tapi karena ini pennya terlalu panjang jadi nggak bisa pakai itu, harus bayar sendiri dengan nominal sekian. Ya udah saya iyain. Singkat cerita operasi sekitar 2-3 jam operasinya guys. Dan waktu operasi itu cuma di biosnya itu nggak seluruh tubuh di bios enggak ya, jadi cuma tes gini separuh sini yang di bios. Selama operasi saya tetap sadar, saya masih cuman nggak sakit, cuma ngerasa waktu dimasukin pen, waktu dibaut itu berasa guys, cuman nggak sakit. Dan bayangan saya, namanya kan patah tulang nih, pasti nanti kan dibelah gini. Aku mikir udah berapa bulan ini nanti sembuhnya aku kayak gitu. Ternyata kalau di Taiwan medisnya jempol guys. Jadi dengan patah tulang paha, padahal dikasih pen itu dari lutut sampai atas sini ya, panjang banget. Dan ini yang di lutut dibaut, ada 2 baut, di sini ada 2 baut.
itu cukup ada tiga bekas di sini ya. Yang paling bawah ini bekasnya kecil, setengah senti dua gitu, setengah senti, cuma satu jahitan untuk masukin itunya bautnya. Nah yang tengah tepat patahnya tulang itu paling sekitar 3 cm ya, 2 atau 3 cm, 2,5 atau sampai 3 cm sama yang atas ini. Pokoknya yang tengah itu 5 jahitan, yang atas ini 5 jahitan. Singkat cerita, habis operasi di ICU sebentar, kita ke kamar, kebetulan nggak ada kamar kosong untuk yang kelas ekonomi, jadi harus masuk kamar kelas 1. Jadi harus bayar sehari semalam dengan nominal sekian. Ya udah saya iyain masuk kamar, tapi aku belum berani guys lihat ini bekasnya itu. Soalnya bayanganku itu tadi dibelah itu, aku udah takut. Terus aku nanya sama agensiku kan, istriku gimana. Ternyata istriku masih nunggu keputusan dokter antara operasi dan tidak operasi. Ditunggu selama 3 hari. Nanti kalau memang nggak ada gangguan di pernapasan, nggak ada sesak napas ataupun apa, itu nanti tidak perlu dioperasi, cuma menunggu waktu untuk kesembuhannya seperti itu. Nah singkat cerita, 4 hari istriku udah boleh pulang dan alhamdulillah nggak sampai operasi, cuma dibawain obat dan dari dokter dibilang kalau butuh waktu sekitar 2 bulan harus istirahat total. Soalnya istriku itu gini guys, tangannya ini nggak bisa diangkat sama sekali yang kanan, jadi cuma gini aja. Dan aku 10 hari udah diperbolehin keluar juga dari rumah sakit. Dan dalam waktu 10 hari itu untuk luka bekas jahitannya itu udah kering ya, udah nggak, ya masih sakit sih masih, cuman udah kering. Aku pulang, sebelum pulang itu ke kantor polisi dulu untuk BAP. Soalnya begitu kejadian kan udah nggak bisa BAP, itu langsung ke rumah sakit. Jadi pulang dari rumah sakit baru BAP. Di sana ya udah ditanyain tentang, pertama ditanyain SIM ya, terus habis itu ditanyain kronologi kecelakaan tadi. Dan alhamdulillahnya kebetulan SIM saya itu SIM Taiwan ya, jadi untuk prosesnya itu lebih mudah. Soalnya saya pernah dengar itu teman saya itu pakainya SIM internasional guys. Itu ketika terjadi kecelakaan itu pertanyaan sangat banyak. Ya mungkin perbedaannya di sini ya, kalau SIM Taiwan mikirnya polisi, dia punya SIM Taiwan berarti dia benar-benar tahu tentang aturan berlalu lintas. Soalnya di Taiwan itu kan kita nggak bisa nembak guys. SIM itu kita harus benar-benar lulus tes tulis, lulus tes praktek baru dapat SIM. Kalau untuk harganya sih nggak mahal, nggak nyampe 1000 NT ya. Kalau dirupiahin nggak nyampe 500.000 lah. Dan sehari itu bisa jadi kalau lulus. Kalau nggak lulus ya harus mengulang lagi minggu depan seperti itu. Nah setelah ini ya pulang rumah sakit itu selama 1 bulan 5 hari atau 35 hari itu kaki saya tuh nggak boleh digerakin guys, cuman gini, urus gini aja. Soalnya di sini operasinya itu nggak patah tulang tapi nggak dikasih ini guys ya, nggak digip juga, nggak dikasih apa kayak yang digaplok terus diubet-ubet itu loh guys, nggak seperti itu. Jadi bekasnya cuma ditempelin kayak Hansaplast gitu aja. Jadi kayak orang kebeler gitu loh guys. Tapi alhamdulillah itu cepet, sembuhnya cepet, bener-bener cepet. Cuman kalau untuk pemulihannya tulang ya memang perlu waktu ya. Tapi alhamdulillah sampai per hari ini jalan 41 hari itu udah membaik ya. Saya udah bisa jalan dan istri saya juga tangannya udah bisa diangkat sampai sini. Cuman ya masih dalam tahap pemulihan seperti itu. Ya saya bisa jalan cuman ya pakai tongkat ini. Soalnya kan belum boleh buat napak gini guys ya. Napak sih boleh, cuman belum boleh terlalu terkena beban yang berat gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, nah itu untuk urusannya gimana Mas? Tadi belum bercerita untuk urusan sama yang pihak nabrak dan ditabrak itu tadi. Nah, gini. Ini mungkin agak sedikit berbeda atau banyak berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau dulu ya, kalau sekarang saya kurang tahu juga karena saya sudah lama di sini. Kalau dulu di Indonesia itu kan ketika terjadi kecelakaan itu yang gede yang disalahin. Misalnya mobil sama motor itu kan
walaupun yang salah motor, tapi kan yang disalahin kan tetap mobilnya kayak gitu. Kalau di Taiwan nggak seperti itu guys, soalnya ya diakui nggak diakui di Taiwan itu lebih canggih. Contohnya di setiap perempatan di Taiwan itu pasti ada beberapa CCTV-nya. Itu satu. Yang kedua, mobil itu 99% yang punya mobil di Taiwan itu pasti pasangin kamera baik depan maupun belakang. Nah, di sini yang perlu saya edukasikan untuk teman-teman yang pakai motor di Taiwan ya khususnya, itu usahakan motor kalian juga dipasang kamera, guys. Jadi kita pasang kamera itu kan kalau motor kan otomatis kamera depan, kamera belakang. Nah, yang dikhawatirkan apa ya, seperti yang saya alami ya, namanya hari apes kan nggak ada di kalender. Jadi ketika kita terjadi kecelakaan, kita nabrak atau ditabrak atau tabrakan gimana, nanti kita nggak perlu eyel-eyelan guys, wah itu yang salah dia, yang salah dia, itu nggak perlu seperti itu. Jadi dari polisi buka kamera CCTV yang ada di jalan, nah dari pihak lawan, misalkan aku ya dari pihak mobil juga buka kameranya dia, nah aku sendiri juga bisa buka kamera motorku. Jadi itu kita diam pun dari hasil-hasil video itu udah menjelaskan kronologi kejadiannya guys. Kalau di sini seperti itu ya. Dan itu nanti ketika hasilnya udah jelas, aku dipertemukan dengan pihak yang bertabrakan dengan aku tadi. Nah itu di semacam ya nggak semacam sidang lah ya, sidang. Nanti habis itu ada pihak asuransi yang menentukan kesalahan saya itu berapa persen, kesalahan pihak lawan itu tadi berapa persen. Nah nanti dari asuransi menentukan saya harus bayar berapa, dianya yang harus bayar berapa, seperti itu. Jadi nggak pakai hukum yang besar salah, yang kecil pasti benar, nggak. Kalau di sini nggak seperti itu ya guys. Nah ya lagi-lagi selain ini bercerita karena saya udah lama nggak ngonten, juga merupakan edukasi buat teman-teman khususnya yang di Taiwan dan umumnya yang di mana saja. Kalau berkendara di jalan raya itu harus berhati-hati dan waspada. Karena apa? Terkadang kita udah hati-hati, pihak lawan yang ngawur. Jadi kalau kita nggak waspada, kita udah hati-hati, tetap aja terjadi kecelakaan seperti itu. Guys, untuk rekaman detik-detik terjadinya kecelakaan itu tadi, untuk hasil rekaman dari kamera motor saya nanti saya taruh di video paling belakang ya. Ya cukup sekian ya guys untuk cerita dan edukasi saya hari ini. Mohon doanya teman-teman semua, semoga saya dan istri cepat pulih dan saya cepat bisa melakukan aktivitas lagi. Terima kasih. Sekian, ikutin terus Gunawan Intan Motovlog yang akan selalu mengeksplor suasana jalan, tempat-tempat wisata dan juga hal-hal unik yang ada di Taiwan. Pokoknya ora laren yen durung wetenge keluwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.